Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Razak Alfianto akan menjelaskan tentang subnetting dan penerapannya. Berawal dari subnetting dulu deh. Apa sih subnetting ini? Subnetting adalah proses pembagian sebuah jaringan IP menjadi beberapa subjaringan yang lebih kecil. Tujuan dari subnetting adalah untuk mengoptimalkan penggunaan alamat IP dan memperbaiki efisiensi pengiriman paket data dalam jaringan. Nah, sehabis membahas subnetting ini, kita harus tahu apa aja aplikasi langkah-langkah supaya bisa membuat subnetting di aplikasi Cisco. Yang pertama ada, bentar, ke sini dulu. Router, nih router nih. Router pertama. Router, penjelasan tentang router adalah perangkat jaringan yang menghubungkan beberapa jaringan komputer dan meneruskan paket data antara jaringan-jaringan tersebut. Router berfungsi sebagai penghubung antara jaringan lokal dan jaringan eksternal seperti internet. Nah, router ini tuh seperti ini internet nih. Dia bisa menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan eksternal. Nah, jadi kita harus tahu sebelum membuat subnetting di aplikasi Cisco, kita harus mengenal apa itu router kawan-kawan. Nah, yang kedua itu ada IP network. IP network. Nah, IP network atau IP disebut juga internet protokol yang berfungsi untuk mengirimkan data. Dalam kasus ini, IP network saya adalah 172. Nih, IP network saya nih. 172.17.70 dengan slash 23. Yang berarti subnet ini menggunakan alamat IP dari 172 nih, IP startnya 172.17.71 hingga 172.17.7.254 dengan alamat broadcastnya 172.17.7.255. Nah, udah tahu kan apa saja aplikasi yang untuk membuat subnetting di Cisco. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tujuan, ya kan. Router berisi alamat IP network 172.17.70. Nih, alamat IP pertama saya. Dengan prefixnya 23. Nah, cara menentukan prefixnya gampang, teman-teman. Kita tinggal mencari saja prefix tergantung dari kelas subnettingnya. Saya mendapat kelas subnetting yaitu kelas B yang berisi alamat IP 172.16.00 sampai dengan 172.31.255.255. Kenapa punya saya jadi 172.17.70? Sebenarnya angka di belakang 172 ini tuh bebas, boleh angka apa saja asal tidak melebihi atau kurang dari IP awalnya gitu, teman-teman. Nah, kita sekarang ke subnetting pertama. Subnetting pertama. Subnetting pertama berisi alamat IP. Nah, cara pembuatannya itu gampang-gampang susah sih, teman-teman. Pertama-tama saya membuat IP network dari subnet pertama dengan pertama sama dengan IP network dari router nih, yang berisi 172.17.00 nih. Jadi kan sama nih, satu subnet pertama sama ini sama nih. Cuman prefixnya doang berbeda. Kalau ini prefixnya slash 23, kalau ini slash 29. Nah, saya memakai prefix 29 dengan total hostnya 8. Nih, ini total hostnya 8. Total hostnya 8. 8. Nah, kenapa IP startnya nih? IP start yang ini nih. IP start ini 172.17.71. Ya emang harusnya seperti itu. Jadi IP subnet 1 dan seterusnya itu harus sama dari IP router. Kenapa alamat IPN 6 dan IP broadcast 7? Nih, alamat IPN 6, ini 7. IP broadcast 7. Sebenarnya gampang sih cari angka itu, yaitu dengan menambahkan angka paling ujung IP start nih, angka paling ujung IP start dengan jumlah host. Misalnya, saya mempunyai IP 172.17.71 dengan prefix 29. Nah, kita cari tahu dulu tuh, prefix 29 menampung host berapa. Nah, hostnya kan 8 nih. Hostnya tuh 8 atau 6. Nah, di sini saya cari hostnya tuh 6. Jadi cara penghitungannya yaitu terakhir IP startnya diambil yaitu 1 lalu ditambahkan angka 6 yaitu host yang hasilnya angka 7 untuk IP broadcast.
Nah, udah ketemu nih IP broadcast-nya nih 7. Nah, 7. Sekarang tinggal kita cari IPN-nya. Caranya gampang teman-teman. Untuk mencari IPN-nya nih, IPN-nya itu IP broadcast dikurang angka 1 jadi angka 6 dan angka inilah menjadi IPN. Jadi angka 7 ini dikurang 1 jadi angka 6. Itu teman-teman. Nah, sekarang lanjut yuk ke subnet kedua. Subnet kedua, nah dari sini teman-teman kita tinggal meneruskan saja seperti yang kita lihat IP networknya yaitu 172.17.78 yang dimana IP ini tinggal ditambahkan angka paling belakang dari IP broadcast dari subnet pertama. Nah, nih IP subnet pertama kan IP broadcast subnet pertama itu 172.17.7 ya kan 172.17.7.7 ya kan tinggal ditambahin satu aja jadi IP network subnet kedua itu. Dan untuk IP stacknya tinggal ditambahin satu juga. Jadi tambahin jadi 8 jadi 9 di sini. Itu teman-teman. Kok IPN-nya sama broadcast-nya bisa 14 sama 15 sih belakangnya? Ya sama dengan subnet pertama sih. Kenapa bisa jadi angka 15 yaitu angka paling belakang IP start ditambahin angka host aja yaitu angka 6. Jadi 9 tambah 6 hasilnya 15 dan angka ini menjadi nilai untuk IP broadcast dan untuk IPN-nya tinggal dikurang satu angka saja seperti subnet pertama. Itu. Jadi 9 ditambah 6 hasilnya 15 untuk IP broadcast. Nah, untuk cari IPN-nya tinggal dikurang satu jadi 14. Itu. Nah, untuk subnet seterusnya tinggal mengikuti prosedur seperti subnet pertama dan subnet kedua yang teman-teman. Sekarang udah paham kan? Sekarang tinggal merancang atau membuat subnet di aplikasinya. Pertama-tama kita harus mendownload Cisco dulu. Untung udah download. Dan sampai enggak ya teman-teman. Karena kalau nggak download nggak bakal bisa. Nah, yang kedua tinggal masuk ke aplikasi Cisco-nya. Langkah paling awal nih, ambil routernya dulu. Nih, router. Sebenarnya saya udah bikin sih. Ini udah jadi sebenarnya. Ini kita ambil dari sini routernya. Sah, kita tarik ke sini. Nah, habis itu ke router terus kita cari ke config, kita masukin ke config, kita cari config. Nah, untuk memasukkan IP router yang di awal itu di config ya teman-teman, kita cari paling bawah yang namanya gigabit Ethernet. Nih, gigabit Ethernet yang /0/0 dan memasuki IP startnya router pertama yaitu 172.17.71. Nah, router yang pertama nih yang dimasukin yang ini nih. Yang ini. Nih, untuk masuki ke router awalnya pakai alamat IP ini. Dan jangan lupa portnya di onin. Nih, port yang ini, port statusnya di onin. Jangan lupa. Nah, selanjutnya kita akan memasang switch yang gunanya untuk menyambungkan jaringan data ke router dari router ke PC teman-teman. Caranya gampang sih, tinggal pungut aja dari bawah. Nih, sebenarnya ini udah jadi sih. Udah jadi nih semua. Itu pungut aja ya. Nah, maksudnya ambil dari bawah, switchnya teman-teman tinggal tarik sesuai dengan subnetnya. Subnet saya kan 5. Jadi saya memasang switchnya 5 dan PC-nya 10. Langkah selanjutnya sama seperti switch ya, tinggal memasang PC-nya yaitu sama PC diambil dari paling bawah pojok sebelah kiri dari user. Nah, tinggal seperti ini. Ya teman-teman, tinggal pemasangan kabelnya aja. Langkah terakhirnya yaitu memasukkan alamat IP subnet pertama ke PC yang pertama, yaitu kita nih PC pertama. Nggak bisa dipencet, biasaan. Bentar ya. Nah,
Di sini nih kita memasukkan alamat IP subnet pertama ke PC yang pertama, yaitu kita cari config. Nah, kita pencet di sini nih. Cari yang paste Ethernet 0. Config paste Ethernet 0. Nah, kita masukin IP subnet yang pertama, yaitu 172.17.71, dan untuk PC kedua subnetnya pertama itu yang diisi dengan alamat 172.17.72, atau ditambahkan satu dari maaf, dari alamat pertama untuk subnet kedua sampai terakhir diisi dengan alamat subnet masing-masing. Jadi ini pertama, PC yang pertama ditulisnya 172.17.71. Nah, untuk alamat IP yang kedua, untuk PC yang kedua ini sama, cuman dibedain belakangnya aja gitu. Dan seterusnya ini, dari PC yang ketiga keempat ini itu beda ya, tergantung subnettingnya. Kan saya mempunyai subnetting, mana ya nah, ini kan subnet pertama berarti PC pertama dan kedua, subnet kedua berarti ini yang PC ketiga dan keempat. Nah, ini sisanya tuh subnet ketiga tuh yang PC yang ini nih, yang di tengah ini subnet keempat, ini subnet kelima gitu. Diisinya alamat masing-masing tentang ini, diisinya alamat IP network ini. Itu. Nah, untuk menentukan sukses enggaknya, kita bisa cek satu persatu dengan cara masuk ke PC, terserah mau PC mana aja, lalu memilih desktop nih, kita masuk, kita cek bisa apa enggak. Kita cari ke desktop, kita cari ke command prompt, dan yang PC yang ini deh, ini tadi udah, yang ini deh. Nah, 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 nih. Coba kita buat apa? Kita tulis ping 172.17. Lalu ini berapa? Ini alamat IP-nya berapa? 27. Kita ping 117.7.27. Nah, kalau ada tulisan reply kayak gini berarti sukses, berarti nggak ada hambatan atau nggak bisa gitu. Nah, kalau misalkan tertulis request timeout, itu berarti ada yang salah tuh dari alamat IP tersebut. Nah, sekarang udah mengerti ya teman-teman. Dan satu hal terakhir dari video ini, setiap subnet ini memiliki alamat IP network yang unik tentang alamat IP yang diberikan kepada host di dalam subnet, broadcast, address, dan untuk subnet. Nextmask untuk subnet dan jumlah host yang ditampung oleh subnet tersebut. Dengan menggunakan subnetting, jaringan yang lebih besar dapat dibagi-bagi menjadi jaringan yang lebih kecil untuk dibagi rata ke PC atau komputer. Sekian dari video saya ya. Maaf jika banyak salah kata. Ya, banyak sih, lagi nggak enak badan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.